Halo Gadgeters, gue lagi di rumah nih sekarang untuk beberapa bulan ke depan karena gue ngambil cuti selama 6 bulan. Ya sampai per-covidan ini semua selesai. Jadi gue bakalan banyak waktu luang di rumah. Rencana gue sih gue bakalan bikin video-video pendek, video-video kecil tentang gadget sendirian aja. Ya gadgetnya ya bukan cuman handphone nantinya. Walaupun begitu, video perdana gue sendirian di rumah ini adalah tentang nih Redmi K30 Ultra. Tapi gue nggak mau membahas handphonenya secara detail di sini. Gue lebih tertarik sekarang tuh membahas chip Dimensity 1000 Plus-nya. Oke, ini dia Redmi K30 Ultra. Desainnya mirip banget ya sama Poco F2 Pro. Bodi belakangnya dilapisi dengan Gorilla Glass 5, begitu juga dengan layarnya. Ukuran layarnya 6,67 inch, resolusinya Full HD+, dengan maksimum brightness mencapai 500 nits. Fitur unggulan dari layarnya jelas soal refresh rate-nya, udah 120 Hz nih. Layarnya juga udah mendukung HDR10+, dan karena nggak ada notch atau nggak ada hole punch, main game ataupun nonton konten di sini bener-bener bebas hambatan. Unit yang kami beli dari Apple Tree, linknya udah kita taruh ya, by the way di deskripsi, adalah unit yang mempunyai storage 128GB dengan RAM 8GB. Pilihannya sebenarnya sampai 512GB untuk internal storage-nya. Soal kamera ada 4, alias quad camera. Ada lensa wide, ada lensa ultra wide, telefoto makro, dan depth. Kamera depannya ada satu dengan menggunakan sistem motorized pop-up camera. Kapasitas baterainya 4500 mAh dan dibanding dengan charger yang cukup cepat 33 watt. Nah, di sebelah info battery capacity, itulah yang kita cari, CPU Dimensity 1000 Plus. Gue tuh penasaran, maksimum potensial yang dia bisa raih itu berapa? Dan kalau under stressful condition bisa separah apa turunnya? Gimana ngetesnya ya? Seperti yang kalian udah tonton di video sebelumnya. Yang pasti akan ada yang pertama, kulkas test. Dan akan gue tambahkan dengan tes kedua. Rumah gue itu lokasinya di Bekasi. Kalian udah tahu kan, Bekasi itu panasnya siang-siang kayak apa. Jadi tes kedua ini namanya adalah Bekasi Heat Test. Konsepnya adalah handphone ini akan gue jemur dulu selama 15 menit di luar. Lalu akan gue running Antutu dalam kondisi panas terik tersebut jam 12 siang. Gue mau lihat under stressful condition seperti itu turunnya bakalan sampai seberapa. Nah, biar ada perbandingan pas lagi ngetes benchmark, kita akan bandingkan dengan Snapdragon 865 yang ada di Realme X50 Pro ini. By the way, kedua handphone ini walaupun chipsetnya berbeda, mereka mempunyai cooling system yang sama, yaitu pakai copper vapor chamber. Jadi ya cukup fair fight lah ya. Sebagai pemanasan, kita coba dulu yuk benchmark pakai 3D Mark di kondisi ruangan indoor dengan AC. Suhu sekitar 24 derajat lah. Hasilnya untuk Slingshot Extreme dengan OpenGL dapat 6615, sementara dengan Vulkan 5900-an. Sebagai perbandingan, Realme X50 Pro mendapatkan 7084 untuk tes Slingshot Extreme dengan menggunakan OpenGL. Lanjut dengan Geekbench 5. Gue nggak tahu kenapa begitu di penghujung tes selalu app-nya crash. Jadi kita nggak dapet nih hasil Geekbench 5-nya. Oke lah, kita lanjut aja ke stress test Antutunya. Ini sedikit disclaimer ya sebelum kita mulai. Jadi ceritanya pas tadi siang gue ngetes. Di tengah-tengah proses gue baru ngeh bahwa versi Antutunya berbeda. Yang Realme pakai 8.4.3, sementara yang K30 Ultra pakai 8.3.4. Tapi tenang aja, udah gue tes off screen dan hasilnya ya mirip-mirip aja sebenarnya. Update-update yang dilakukan oleh Antutu lebih untuk memperbaiki crash dan lain-lain, tidak mempengaruhi skor. Tes pertama kita lakukan di dalam ruangan dengan suhu sama seperti tadi, sekitar 24 derajat Celcius. Snapdragon 865 di Realme X50 Pro mendapatkan 580 ribuan, sementara Dimensity 1000 Plus di K30 Ultra mendapatkan 480 ribuan, bedanya sekitar 100 ribu.
Jam 12 siang, matahari bener-bener teriknya luar biasa. Kedua handphone ini udah gue jemur selama 15 menit. Suhunya tanpa ngapa-ngapain udah 41 derajat dan 39 derajat. Kita mulai aja ya. Di tengah-tengah K30 Ultra ada warning overheat. Tapi jangan sedih, Realme X50 Pro berapa lama kemudian juga mengalami hal yang sama. Pada akhirnya, ini dia hasil yang didapatkan. Canggihnya Realme X50 Pro tetap di 580 ribuan, sementara Redmi K30 Ultra skornya turun menjadi sekitar 440 ribuan. Suhu di dalam lebih panas di Realme X50 Pro nyampe 51 derajat, sedangkan Redmi K30 Ultra masih di 49 derajat, tapi ya dua-duanya ya panas banget ini. Sepertinya Redmi K30 Ultra throttling duluan sebelum dia mencapai 50 derajat Celcius dan menurunkan performance. Tapi penurunan skor 40.000 itu bukan sesuatu yang signifikan ya, masih di batas normal. Untuk tes yang terakhir seperti yang kalian udah pernah lihat di Exynos versus Snapdragon Note 20 Ultra, kita akan masukin dulu handphonenya ke dalam freezer untuk menurunkan suhu di dalam. Ini kita lihat suhunya udah sampai 25 derajat Celcius. Setelah itu kita masukin ke kulkas bawah untuk running Antutu di dalam kulkas yang sejuk banget. Hasilnya Snapdragon 865 di X50 Pro ya segitu-segitu aja lah ya, 590 ribuan naik 10 ribu. Sedangkan di Dimensity 1000 Plus Redmi K30 Ultra naik menjadi di atas 500 ribu. Kesimpulan yang bisa ditarik, kedua angka ini adalah angka maksimal yang bisa diraih oleh kedua handphone ini. Oke, jadi itu adalah Redmi K30 Ultra dengan chip Dimensity 1000 Plus-nya. Jadi gini, menurut gue sih chip Dimensity 1000 Plus ini ya memang jelas belum bisa mengalahkan Snapdragon 865. Gimana ngelawan yang 865 Plus. Tapi ini adalah awal yang baik dari MediaTek untuk kembali masuk ke persaingan SoC untuk smartphone flagship. Mudah-mudahan kedepannya makin bisa berkembang, berinovasi, dan bisa meramaikan pasar chipset smartphone flagship. Persaingan makin seru, kita konsumen yang untung. As always, kalau kalian suka dengan video ini boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa klik icon bell yang di bawah supaya kalau kita ngeluarin video baru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya soal chipset Dimensity 1000 Plus atau Redmi K30 Ultra, boleh drop komen di bawah dan tunggu racun-racun kami berikutnya. Bye guys.